Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rayu, rayu, rayu. Berjumpa kembali bersama channel Bui Lepah dengan saya Ratna Irawati dan Pak Muhammad Muslim dan Wina, anak muda yang memiliki wawasan luas. Ya, Min, ya? Amin, amin, amin. Iya, jadi siang hari ini senang sekali kami menjumpai para pemirsa channel Bui Lepah dan kami akan membawakan materi berupa atau berjudul pelajaran satu huruf. Menarik bukan judulnya? Apa itu pelajaran satu huruf? Nanti kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Muslim. Sebelumnya saya akan menyapa dulu Pak Muslim dan juga Wina. Semua sehat ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Iya, soalnya belakangan ini sedang banyak virus flu, iya kan? Jadi mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan dan kita sendiri memiliki daya tahan tubuh yang baik sehingga tidak gampang terserang penyakit. Pak Muslim, iya. Kok ini ada judul pelajaran satu huruf? Apa itu Pak? Baru ini saya dengar ada pelajaran kok satu huruf. Itu maknanya apa ini Pak? Biasanya pelajaran itu kan ada modulnya, modul terdiri dari kisi-kisi, bab, gitu, uraian, gitu kan. Dulu itu ceritanya saya itu mencari ilmu itu tidak ketemu kuncinya. Karena bagi saya guru itu segalanya. Ketika saat itu, maka saya berserah diri pemirsa kepada sang guru. Saya anggap guru itu paling hebat, paling segalanya. Pokoknya nerima total semua. Gitu ya? Iya, nerimanya total gitu ya? Nerima total gitu. Nah, kemudian setelah saya ikuti perkembangannya, lah ternyata sehebat-hebatnya guru itu ada punya celah. Yang artinya itu sesuai dengan topiknya, sesuai dengan ilmunya, itu pun ada celah. Karena apa? Ketika teorinya, metodenya, petunjuk-petunjuknya itu saya implementasikan, saya di lapang itu selalu ada kendala, ya, yang itu tidak bisa terjawab oleh metode ini, teori ini. Oke. Ya. Berarti bisa jadi apa itu kesimpulan atau ilmu dari si guru itu juga tetap ada kekurangannya ya Pak ya, gitu loh. Ya, kira-kira itu bukan berarti gurunya salah, bukan. Iya. Atau karena ini Pak, mungkin karena sudah beda zaman sehingga terjadi kendala-kendala yang beda juga. Iya bisa juga seperti karena itu, ya? Zaman kemajuannya, teknologinya, bisa jadi zaman karena iklimnya. Kalau di pertanian, ya kan, kalau dulu ada garengpong, ada apa tanda alamnya itu tepat. Sekarang sudah ada garengpong, sudah demikian binatang-binatang yang lain. Kondisi kedinginan, ketinggian di Malang sama di Ndau, di Batu itu pun juga bergeser. Ekosistem yang lain-lainnya itu berubah semua. Termasuk di dalam sudut pandang apa ya, yang melatari lahirnya sebuah ilmu, pelajaran, metode itu semakin kompleks, yang tidak mungkin terjawab oleh yang lalu. Namun saya tetap terima kasih kepada guru-guru saya. Nah, ceritanya saya itu agak bedol itu apa ya? Berontak keluar dari pakem. Karena setiap ada muncul kata-kata baru, saya lihat kamus. Patokannya selalu kamus ya? Kamus ya. Kalau sekarang AI, gitu kan? Kalau dulu kamus, AI itu dulu tergantikan oleh kamus. Kalau zaman dulu orang punya kamus itu berarti sudah gudang ilmu, punya gudang ilmu, gitu kan? Nah, suatu saat saya nyoba buka-buka kamus dari awal, ya, setelah cari ketemu kosakata yang dicari kesulitannya itu ketemu. Saya ada waktu itu saya coba buka kamus, arti A itu apa? Arti huruf A. Ya. Saya lihatlah di kamus yang saya pegang ini, kamus besar bahasa Indonesia, KBBI. Ya. Di situ huruf A saja itu ada 8 arti. Wow. Ya. Hanya satu huruf ya. Itu ada 8 arti. Itu ada 8 arti. Di antaranya, ya, pemirsa bisa lihat di kamus atau di digital, kamus digital boleh. Sekilas saja saya sebut A, huruf abjad pertama Indonesia.
A arti yang kedua, tanpa. Oh, ya. Anonim misalnya. Vitaminosid, anonim. Iya, makanya. Oke, ya. A itu menandakan mutu atau angka pertama. Oh iya, kalau kita dulu kuliah kita dapat nilai A, menyatakan kualitas, menyatakan butir A, berarti nomor 1. Nomor 1, oke. Ya. Kemudian banyak lagi itu, termasuk derajat ya, derajat. Ada 8. Nah, kemudian saya ambil salah satu contoh saja. Yang pertama, A adalah huruf abjad pertama Indonesia. Kemudian saya cari huruf terjemahannya apa di kamus itu. Huruf abjad pertama. Abjad itu apa? Di kamus ada penjelasannya. Pertama ada penjelasannya. Indonesia ada penjelasannya. Kemudian dari huruf ini dijelaskan lagi, saya cari terus. Kalau kita terjemahkan dalam mentafsirkan A ini dengan terus meruntut keberlanjutan terjemahan ke terjemahan 1.1, 1.1, 1.1, 1.1 dan sebagainya. Nggak selesai kayaknya, Pak. Seluruh kamus di dunia dicari, tidak akan pernah berkesimpulan. Iya. Oke. Iya. Tidak akan pernah ketemu. Iya. Dan disambungkan juga susah ya, Pak ya. Ini susah, melebar itu. Iya. Nah, akhirnya dari situ saya punya kesimpulan. Orang belajar itu, ini sharing pemirsa ya, tolong nanti dikembangkan sendiri gitu ya. Orang harus punya membatasi sebuah pencarian ilmu, batasilah sesuai dengan kompetensinya. Oke, sesuai kompetensinya. Ada kompetensinya, ada hobinya, ada kemampuan modalnya, biayanya, ada kemudian kompetensi-kompetensi yang lain. Jangan kemudian mencari ilmu itu kemudian liar. Oke, iya Pak. Kalau di dalam bahasa penjurusan, milih universitasnya, milih fakultasnya, milih jurusannya, milih kemudian untuk spesifikasi tesisnya, skripsinya, dan sebagainya gitu. Batasilah sampai ke sana. Kemudian setelah selesai, baru pindah ke huruf yang lain. Oh ya. Bidang yang lain, kompetensi yang lain. Jangan belum selesai sudah pindah. Iya. Ibarat kita itu mengumpulkan A, ya, kemudian selesai, kumpulkanlah cari B. Setelah B selesai, carilah C. Ya, 3 ini sudah bisa menjadi diversifikasi atau produktivitas baru atas 3 ini. Contoh misalkan A, B, C. Artinya apa? Bisa baterai. Bisa kecap, ya. Jangan nunggu harus sampai Z. Iya, betul. Cari ilmu itu sedikit itu sudah dimodifikasi, ditata ulang, ditata letak dan sebagainya. Yang harus mempunyai arti, ilmu harus mempunyai arti, manfaat, punya daya baca, punya daya manfaat yang lain. Ya. Terus kalau kemudian dibalik misalkan dengan 3 huruf ini tidak promo, ya. B, C, A. Jadinya apa? Bang. Ya. Iya. Dari ini B, A, C, A masih 3 huruf. Apa? Baca. Jadi jangan kemudian mencari ilmu itu kemudian apa, B apa sampai Z apa, ya kan? Jangan. Sedikit punya pengetahuan, amalkan, cari huruf yang lain. Setelah itu cari kata yang lain, cari kalimat yang lain, cari literasi yang lain, jurusan yang lain, negara lain, daerah lain, komoditas lain, berkembang kepada seluruh kehidupan yang sesuai dengan bakat kita, kemampuan kita, potensi kita. Harus berani. Ya, tapi kan sebelum sampai kepada mengamalkan, ya jangan kesusu nyari ilmu-ilmu yang lain. Yang A ini dulu dipahami sampai benar-benar habis, ya kan gitu loh Pak. Ilmunya sampai benar-benar habis. Ibarat kita itu sebatas paham, jangan sebatas habis. Iya, sampai benar-benar paham gitu loh Pak. Artinya kan kalau benar-benar paham itu pada saat kita mengamalkan kan kita itu bisa mempertanggungjawabkan gitu loh Pak.
Iya kan? Jadi bukan hanya kita mengamalkan kulit luarnya saja. Banyak orang-orang sekarang itu yang mempelajari baru kulit luarnya aja, tapi keluar itu sudah sok-sokan kayak sudah paham segala macamnya kan begitu lah. Nanti pada saat terjadi sesuatu kan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia sampaikan kepada orang-orang lain itu. Wong dia sendiri baru kulit luarnya, ya kan Pak gitu loh. Jadi penempatan kata saja, huruf bukan kata. Penempatan huruf A pada apem, sama A sama pada abab, A sama pada bau, atau A pada konteks-konteks itu A itu artinya sudah bisa beda-beda. Baru satu huruf. Ini saya dulu enggak pahamnya sudah tua. Ya, saya waktu itu mahasiswa sudah hampir lulus, dapat ilmu satu huruf ini. Nah, kemudian dari situ, kalau kita dapat ilmu dari guru A, jangan ditelan mentah-mentah dengan satu huruf. Cari guru lain yang punya B, cari guru lain yang punya C, rangkaikan. Kalau perlu jangan kemudian A, B, C, ya kan? Dapatnya adanya ketemu K, misalkan, pahami dulu K-nya. Jadi ada urutan-urutan formal kalau sekolah jenjang gitu ya, SD, SMP ada. Nah, cari ilmu itu jangan kemudian seperti A, B, C, D, E, F, G, H, yang berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Urut gitu loh, urut. Ini boleh, ya kan? Tidak harus A, B, C yang saya tadi katakan D itu. Kemudian ketemu K, pahami K itu apa. Ya. Meskipun loncat gitu ya Pak ya? Meskipun loncat. Enggak apa-apa ya? Karena dengan ketemu K, ini kalau digabungkan dengan A dan C, itu bisa jadi K, A, C, A. Kaca. Bisa untuk bercermin. Diriku ini wis pantes apa enggak? Diriku ini sesuaikah dengan yang aku pelajari? Dan sebagainya. Ada filosofi-filosofi yang kemudian tidak harus sekolah itu berjenjang sesuai dengan jenjang-jenjang formal. Tetapi kemudian jangan menyala-nyalakan yang formal. Artinya apa? Ketika kita, termasuk pemirsa semua sudah masuk ranah formal, kembangkan cari non formalnya itu di luar kampus, di luar sekolah. Untuk ngasah skill yang lain ya Pak ya? Tidak hanya ngasah skill, mencari perbendaharaan yang lain supaya kita menjadi kaya huruf. Begitu kaya huruf menjadi kaya kata. Begitu menjadi kaya kata menjadi kata kalimat, kaya paragraf, kaya buku, kaya ilmu, kaya produktivitas yang lain. Oke, paham. Arahnya ke sana ya. Arahnya ke sana. Waktu saya dapat ilmu satu huruf itu, kemudian berkembang, yang intinya itu janganlah kamu berhenti mencari perbendaharaan huruf, perbendaharaan kata, perbendaharaan bidang, perbendaharaan variabel, tolak ukur, dan lain-lain. Sekarang Wina nih, mumpung ada anu Pak, contoh ini, kan kamu backgroundnya antropologi. Kalau kaitannya dengan ini tadi, gitu ya, artinya kan kamu juga harus membatasi apa itu namanya pencarian ilmu itu yang masih ada di dalam lingkup antropologi, gitu ya? Sampai paham. Ya, sebaiknya loh ya, sebaiknya. Iya. Kalau kamu apa yang sudah kamu lakukan terkait dengan pelajaran yang diinfokan Pak Muslim ini lagi dikaitkan dengan bidangmu antropologi? Agak berat ya. Tapi kembali lagi. Apa-apa. Sebatas huruf, sebatas kata yang dimiliki. Harus berani, harus Pak Muslim, kita sharing ya. Iya, teman ya. Saya sebenarnya bisa nangkep arahnya tadi, maksudnya Pak Muslim. Mungkin saya mencoba menyimpulkan untuk diri saya sendiri dari pembicaraan kita tadi itu. Berarti aku nariknya itu gini tuh. Dari satu huruf tadi, kalau kita mempelajari, namanya manusia kan harusnya terus belajar ya kan. Kita itu akan terus-menerus belajar sampai kita nanti meninggal. Itu memang seharusnya begitu. Memang manusia itu aslinya seperti mungkin itu. Mungkin ilmunya cuma satu, tapi kenapa kita harus terus-menerus mempelajari? Karena kan ilmu itu akan berkembang terus sesuai zamannya. Ketika bertemu dengan huruf dan kata lain di budaya yang berbeda, di agama yang berbeda, di bidang yang berbeda, ibaratnya begitu, itu bisa bermakna lain. Nah, itu dengan belajar terus kita bertambah lagi dari huruf A, B, C segala macam. Nah, itu nanti bertambah lagi, keilmuannya bertambah. Dan menurut saya nih Pak ya, apakah benar atau enggak saya nggak tahu ya. Gini ya, ini ada perkaitannya sama kata kalimat.
Ini sharing ya, Iya, karena Wina masih muda ya. Di dalam menyimpulkan, batasi sesuai dengan perbendaharaan kata yang Wina dapat. Ya, perbendaharaan huruf, perbendaharaan kata, perbendaharaan kalimat. Sehingga bisa jadi nanti pembahasaannya berbeda, katanya berbeda, kalimat berbeda, tapi maksudnya bisa sama. Maknanya bisa sama ya. Ketika seseorang berani dengan kemampuan terbatasnya, dia kelola secara maksimalnya. Iya, betul. Jadi untuk yang lain juga, adik-adik, Nanda yang pemirsa, jangan ketakutan mengeksplor sesuai kemampuan. Karena bahasa itu akan keluar, ya kan, dalam kemampuan apapun itu sama. Bayi itu tidak bisa ngomong, gitu ya. Tapi ketika terbiasa menyampaikan, orang itu akan mengerti. Nah, demikian juga dengan huruf, kata, kalimat, ilmu. Lepas jadi diri sendiri disampaikan. Iya, Pak. Jadi kalau saya nariknya dari pembelajaran seumur hidup kita, itu kita kembalikan lagi dengan apa yang sudah kita pelajari seumur hidup kita. Ya. Jadi kayak seperti berkaca tadi kata Pak Muslim ya. Dari hal yang baru kita berkaca lagi ke hal yang lama, kita lihat kembali, kita jadikan refleksi diri. Di situ kita mungkin kedepannya akan menemukan A untuk diri kita sendiri, B untuk diri kita sendiri itu seperti apa. Tapi dengan batasan bahwa kita juga sadar dong, keilmuan kita, batasan kita, kompetensi kita tadi itu sampai mana. Misal kita kompetensinya dari A, B, C, D, E, walaupun kita dapatnya berbeda, misal kompetensinya masih sampai baca, ya berarti harusnya kita sadar juga kan ya Pak ya. Sebelum kita ke depannya mungkin ya kita akan berkembang lagi, nemu baru lagi, mungkin entah baru 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan. Tapi nanti kalau pas itu ketemu kan kita refleksikan lagi dengan yang dulu kita belum ketemu itu tadi dulu Pak Mas. Bisa seperti itu mungkin ya Pak. Aku nangkepnya sih ke situ tadi. Banyak ya Pak ya kejadian gitu. Jadi kan katakanlah kita bingung satu hal ini. Kita kan nggak mungkin hari-hari itu ngumpet itu aja terus kan nggak mungkin karena kan kita sambil kerja tiba-tiba tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya kita tuh menemukan fenomena yang nggak sengaja, seolah-olah itu kayak nggak sengaja gitu ya di alam semesta atau apa, tapi itu merujuk pada pertanyaan kita yang lalu loh Pak. Itu sering kejadian kayak gitu tuh. Alam dan Tuhan akan menjawabnya ketika kerentek kita, niat kita, pertanyaan kita, arah kita itu sungguh-sungguh. Betul. Ini yang menjadi catatan penting, bersungguh-sungguhlah di dalam berniat, bersungguh-sungguhlah di dalam belajar, bersungguh-sungguhlah dalam bekerja, bersungguh-sungguhlah dalam tidur, bersungguh-sungguhlah dalam bermain, bersungguh-sungguhnya. Intinya itu, jawaban itu kadang tidak ditemukan saat itu, ya, nanti ditemukan berikutnya. Ada kejadian yang lucu, ya. Ini kaitannya agak nyimpang sedikit, tapi ada pengertian huruf dan kata dari orang yang gila. Gimana orang waras dapat pelajaran dari orang gila? Ini contoh asal sungguh-sungguh tadi. Saya waktu itu bekerja di proyek penelitian, saya membawa beberapa anak buah enumerator yang baru-baru lulus begitu di Malang Selatan. Nah, setelah saya drop di beberapa titik, saya waktu itu capek, punya masalah itu yang kayak jenuh begitu, seakan-akan tidak terselesaikan. Pinginnya itu sawahnya, aku tak mati ya, aku capek aku gitu. Waktu itu loh ya. Kemudian saya istirahat di gazebo, bukan gazebo, pos kamling yang ada tikarnya. Ya, ada tikarnya. Nah begitu saya istirahat, begitu mau naruh badan ini, ada orang gila datang. Orang gila ini ngomong ke pohon, ya, ngoceh gitu, ngomong-ngomong gitu. Jadi depan saya begini, ini gazebonya, ini pohonnya sama orang gilanya. Orang gila ini ngomong ke pohon. Ya, pas dengan serius. Barca Malang, ya, jancuk ini. Baru geletak ini, capek, lelah, maunya istirahat, ada orang gila. Nah, akhirnya saya mikir, saya tidak mungkin pindah, ya kan, sudah lelah banget. Akhirnya saya ngomong gini, gila-gilamu sendiri, waras-warasku sendiri. Sudah wis, aku masa bodoh dengan yang diomongkan. Ya. Begitu saya menerima kenyataan jauh sendiri-sendiri begitu, saya kan lerem. Begitu lerem, saya panca indera saya ini ya, jadi mendengar apa yang dikatakan orang gila ini ke pohon. Yang terjadi, yang dikatakan orang gila ke pohon itu masalah saya. Oh, luar biasa. Iya.
Saya pikir ini kok kayak nyindir aku awalnya begitu, awalnya nyindir. Begitu saya dengarkan terus karena semakin larem, ini fungsi ketenangan pemirsa. Ya. Peka, panca indera ketika orang tenang, peka, ngomong pelan itu bisa peka, cepat paham, cepat ngerti. Begitu saya dengarkan, loh ini bukan nyindir, ini masalahku. Akhirnya saya semakin tenang saya dengarkan. Kayaknya orang gilanya ini ngerti saya mendengarkan. Iya. Oh gitu. Ya. Mas serius ya, serius. Oh, setelah itu ngasih solusi. Solusinya itu atas masalah saya. Batin saya, loh ini ternyata solusi untuk masalahku. Dan akhirnya saya nerima. Begitu saya nerima, orang gilanya itu ke pohon selesai. Wis ya, hati-hati lagi kamu kalau jangan itu. Ini pelajaran ini. Mahal kerugianmu dengan waktu, kerugianmu dengan kayak dosanku. Iya. Itu bisa nggak sih Pak disambungkan, kan memang ya, kan kita itu kalau sedang menginginkan sesuatu, ya kita analogikan kita sedang mempelajari sesuatu, penasaran terus kan, misal kita juga menginginkan sesuatu kan, kita juga gila-gilaan nih mau mengupayakan supaya sesuatu yang kita inginkan itu bisa terwujud gitu ya. Itu enggak tahu kerja 24 jam sehari, yang penting duitnya itu iso ndang nutut gitu untuk menciptakan itu. Atau kalau kita analogikan kita sedang belajar, ya belajarnya juga gila-gilaan gitu loh Pak. Tapi kan kadang-kadang tuh kita sampai frustasi enggak nemu jawabannya. Tapi sampai di titik kita pasrah, duh sudah kadang-kadang kok alam semesta ini seperti memberi itu kesungguhanmu, itu gitu ya Pak ya. Itu kesungguhanmu. Iya. Nah, berarti termasuk untuk belajar pun itu kita juga bisa begitu. Alam semesta jadi gurumu, alam semesta jadi gurumu. Jadi alam semesta itu bisa kepanjangan dari Tuhan yang Maha Tahu, Maha Pinter. Lewat berbagai macam fenomena dan benda, makhluk dan sifat yang ada di alam. Betul. Itu yang saya pelajari. Dulu saya nggak gini. Kamu ada nggak pengalaman nggak kira-kira yang selama kamu belajar kemarin atau gimana gitu, kamu menemukan apa ya, sesuatu yang menurutmu kok miracle ya gitu. Punya pengalaman nggak kamu? Gini. Kalau sama saya banyak intermezzonya, baru saya maaf. Oh enggak apa-apa, justru kita yang sudah kumpul sama yang muda-muda ini bisa bikin awet muda Pak. Jadi sedikit sharing, berhubung saya sudah lama sekali tidak berhubungan dengan dunia saya yang dulu, entah itu antropologi atau apa segala macam. Saya udah banyak loss. Bisa dibilang banyak yang hilang dari pikiran, dari hati, itu udah banyak yang hilang. Dan kebetulan, bukan juga dibilang kebetulan ya, mungkin Tuhan berkata, udah waktunya kamu sakit, misal gitu. Wis. Sekarang kamu Tuhan kasih sakit. Sekarang kamu tak kasih sakit. Nah, kamu pulang. Saya sempat di Bali ya teman-teman, sekitar 1 tahun lalu. Saya dalam proses mau berangkat ke Jepang. Dan tiba-tiba saya Tuhan berikan sakit. Saya akhirnya pulang ke Malang, pengobatan, berobat segala macam. Dan kebetulan ini yang kebetulan yang sebetulnya kalau menurut saya bukan kebetulan ya. Tuhan dan alam semesta ini memang sudah mengatur kita untuk dipertemukan. Saya memang sedang mencari saya yang dulu, mencari apa yang saya dulu lakukan, mencari bagaimana saya yang dahulu dan yang sekarang ini. Kalau saya kembali merefleksikan diri, jauh banget teman-teman. Jauh sekali, tidak ada yang kebetulan ya teman-teman ya itu tadi Tuhan mungkin menaruh saya ke sini. Ini kalau kita tarik lagi, kita sambungkan sama yang pelajaran huruf A tadi. Lah dari huruf A ini kok saya nangkepnya ada sesuatu yang kita nggak tahu dan kebetulan sampai ke kita. Kebetulan sampainya ya kita juga nggak tahu kapan. Ini juga pernah saya rasakan seperti barusan ini yang sekarang saya rasakan. Saya bertemu sama Tante Rana, sama Pak Muslim. Ini sekitar 1 bulan ya toh ya. Baru sekitar 1 bulan. Nah kebetulan ini yang saya cari sebetulnya. Nah cari sudah lama teman-teman. Saya mencari dari tahun 2012-2013. Pencarian seseorang itu memang sebetulnya cuma bisa kita rasakan sendiri ya. Seperti tadi Pak Muslim bilang, kembali lagi ke diri kita juga, kita melihat kompetensinya segini ya. Saya juga sebetulnya baru nyadar teman-teman. Sekarang rekaman saya juga baru nyadar rekaman ini. Jadi sebetulnya antropologi itu kan memang bidang yang dengan sadar kamu pilih ya Win ya. Artinya kamu suka ya dengan bidang itu. Terus sempat kamu lupakan, ya kan? Sudah bukan lupakan lagi, saya lepas. Sempat kamu lepas. Dan ternyata memang kan itu sebetulnya adalah sesuatu yang
kemungkinan ke depannya itu menjadi sarana untuk kamu berbuat kerahmatan atau menciptakan kerahmatan atas ilmumu itu, ya toh, ke orang lain. Nah, ini sekarang dikembalikan lagi oleh alam semesta kepada kamu dengan perjumpaan-perjumpaan Wina dengan Tante, dengan Pak Muslim gitu ya kan. Dan akhirnya Wina bisa mendapatkan gambaran sambungannya tadi ya. Iya. Bisa. Jadi sekilas ya. Kita setelah berapa belas tahun sama seperti orang kalau bertemu sudah lama bertemu nggak sampai sekitar 15 tahunan ya berarti. Iya. Udah 15 tahun. Itu pasti ada sesuatu yang dari orang tersebut kita lupakan. Iya. Nah, ini yang terjadi sama saya juga. Bahkan sampai di posisi saya tidak lupa diri. Nah, itu masalahnya. Iya. Dan sekarang apa yang kelompok Bui Lebah ini bahas? Itu kan masih di dalam ranahnya antropologi sebetulnya juga, ya kan? Gitu loh. Jadi intinya kamu perdalam lagi dari yang awalnya pelajaran satu huruf, kamu kembangkan lagi ketambahan pemahaman-pemahaman dari Bui Lebah ini menjadi sebuah pemahaman yang lebih solid ya, lebih lebih lengkap gitu ya. Iya. Gitu ya Pak Muslim ya, kira-kira kesimpulannya ya. Kira-kira itu. Iya. Jadi yang intinya itu ketika kita menemukan huruf sepotong sebagian yang tidak punya arti, jangan dibuang, disimpan. Siapa tahu nanti menemukan huruf yang lain ketika digabung menjadi sebuah kata. Ketika ketemu kata tidak berarti, jangan dibuang. Siapa tahu nanti ketemu kata berikutnya ketika digabung antara huruf, antar kata menjadi kalimat. Ketika tidak bermakna, ketemu yang lain digabung menjadi sesuatu yang bermakna. Ya, itu juga bisa kita analogikan, misal nih Pak, kita punya sebuah pengalaman atas kejadian kita. Itu juga sebetulnya entah itu pengalaman enak, pengalaman tidak enak atau apa, itu kan juga sebetulnya bisa jadi modal ya Pak. Iya. Jadi suatu ketika kita menemukan pengalaman yang lain lagi gitu, atau kejadian yang lain lagi yang harus kita hadapi, kita selesaikan. Mungkin pengalaman yang lalu itu yang tidak pernah kita harapkan hadirnya ke kita kena, itu ternyata bisa menjadi sarana menjawab atau modal menyelesaikan. Oke ya, paham. Iya, luar biasa ya ternyata dari pelajaran satu huruf ini saja. Tapi kita jangan memaknai terlalu sempit ya para pemirsa ya. Jadi ini hanya semacam filosofi sebetulnya, semacam filosofi. Makna yang lain itu bisa jadi muplek di Malang saja. Itu huruf A misalkan ya. Pindahlah ke kota lain, itu huruf D, Jakarta, atau huruf BE, Lampung, kalau nomor kendaraan. Betul. Yang intinya perluaslah tambahan huruf, tambahan kata, tambahan kalimat untuk dirangkai ulang untuk diri kita sendiri. Dan jangan lupa pemirsa, boleh kita berpikiran untuk diri sendiri, tetapi coba pahami orang lain. Bisa jadi huruf yang kita pakai, kata kalimat yang kita pakai cocok untuk kita, tapi orang lain tidak. Sehingga kita bisa menggunakan versi huruf, kata, kalimat agama lain, daerah lain, budaya lain, bidang lain, dan sebagainya. Iya, betul. Jadi dengan pelajaran satu huruf ini saja sebetulnya itu bisa bisa membuat sudut pandang kita itu menjadi lebih luas gitu ya Pak Muslim ya. Kalau tidak berani ambil kesimpulan sesuai dengan dirinya, sampai mati dan kamus di dunia ini habis, tidak akan pernah menemukan definisi A itu sendiri. Iya betul. Kuncinya adalah kita tidak perlu gontok-gontokan dengan orang lain untuk menyimpulkan segala sesuatunya, karena untuk mengambil sebuah kesimpulan itu kita harus kembali pada kompetensi kita masing-masing. Antara saya, Wina, Pak Muslim mungkin kompetensinya sudah beda. Jadi kalau ada ketidaksamaan itu wajar gitu. Jadi intinya jangan sesuatu itu dibuat gontok-gontokan gitu ya kan. Karena setiap manusia sudut pandangnya itu pasti akan dibatasi oleh kepentingan atau kompetensi atau apalagi Pak yang bisa membatasi itu ya. Iya, makna. Itu kan. Makna yang berbeda. Bisa jadi disebut di daerah sini itu tabu, kotor katanya, tetapi di daerah lain itu menjadi nama hal yang biasa. Iya betul. Contoh gembok ya. Gembok itu di daerah leluhur saya di Madura, itu kalau nyebut itu alat kelamin. Oh, oke. Tapi kalau pipis juga ya, Pak. Apa? Pipis. Ya. Kalau dibalikan uang. Oh, pipis itu dibalik uang. Jadi kita Nah, semacam itu banyak gitu. Ini makna kita belajar huruf A yang bisa dari kata
BCA, baca, ABC dan sebagainya gitu kan. Yeah. Itu maknanya satu huruf pun bisa makna berbeda. Belum nanti dengan bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Arab. Mudah-mudahan dengan satu huruf pancingan ini kita akan tambah huruf yang lain, kata yang lain, kalimat untuk kemudian kian mengerti arti hidup dan kehidupan. Iya, amin, amin, amin. Jadi para pemirsa Bui Lebah, senang sekali kami bertiga bisa sedikit memberikan wawasan ya sharing terkait pelajaran satu huruf ini tadi. Semoga apa yang kami bawakan ini bisa menjadikan sebuah renungan dan mungkin sebuah sudut pandang yang lain, yang baru. Baik para pemirsa Bui Lebah, besar harapan kami bahwa materi-materi yang kami bawakan ini itu bisa membawa perubahan-perubahan positif baik dari sudut pandang para pemirsa, juga dari perbaikan dari semua lini kehidupan para pemirsa semuanya. Jadi siang hari ini cukup kita akhiri sampai di sini. Nanti kita akan kembali lagi dengan materi-materi lain yang masuk ini. Ada koreksi dari pemirsa untuk kita. Oh ya, yang kita biar bertambah. Jadi kita memang selalu membuka diri untuk saran dan kritik. Silahkan para pemirsa yang ada masukan-masukan, karena kami senang sekali bisa menerima masukan-masukan dari para pemirsa. Silahkan ditulis di kolom komentar dari YouTube channel Bui Lebah. Terima kasih para pemirsa sudah mengikuti channel Bui Lebah. Semoga kian mendapatkan kemanfaatan. Saya Ratna Irawati, Pak Muhammad Muslim dan Wina undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.